Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Dini Sukanda, NPM 2601101180060, kelas A 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, sediaan farmasi di apotek demi memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Suplai Universitas Padjadjaran jurusan Farmasi. Perencanaan. Adapun tujuan dari perencanaan yaitu memperkirakan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang mendekati kebutuhan, menghindari terjadinya kekosongan obat, meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Adapun tahapan dari perencanaan yaitu pemilihan jenis sediaan farmasi yang diperlukan, melakukan perhitungan kebutuhan menggunakan metode konsumsi atau metode epidemiologi atau metode kombinasi, dan melakukan analisis evaluasi ABC, VAN atau IOQ. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan dipengaruhi oleh pemakaian tahun lalu, sisa sediaan atau stok akhir, dan anggaran. Perencanaan bisa dilakukan menggunakan metode konsumsi, metode epidemiologi, metode kombinasi, dan ada metode analisis evaluasi. Yang biasa digunakan adalah metode analisis evaluasi ABC dan VAN. Metode konsumsi. Metode konsumsi digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang sangat baik. Adapun langkah-langkah dalam metode konsumsi yaitu langkah evaluasi, estimasi jumlah kebutuhan obat periode mendatang, penerapan perhitungan. Adapun rumus metode konsumsi yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana CT sendiri yaitu kebutuhan per periode waktu, CA kebutuhan rata-rata waktu, T lama kebutuhan bulan per tahun, dan SS adalah safety stock. Di sini ada contoh soal di mana di Rumah Sakit Setiabudi setiap bulannya membutuhkan obat ciprofloxacin sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 1 minggu. Karena VWF tidak ada di daerah tempat di mana RS Setiabudi berada, maka obat dibeli dari Jakarta dengan lead time hanya 1 hari. Sedangkan sisa stok di rumah sakit tersebut hanya ada 500 obat. Harga ciprofloxacin adalah 6.000 per satuan. Maka yang ditanyakan yaitu hitunglah berapa obat ciprofloxacin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Adapun penyelesaian dari contoh soal tersebut yaitu di mana menggunakan rumus yang tadi disebutkan, CT sama dengan CA dikali T ditambah SS diambil sisa stok, maka didapat obat yang harus dibeli adalah 1.200 obat. Selanjutnya ada metode epidemiologi. Metode yang didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Di mana rumus untuk metode epidemiologi yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana CT adalah kebutuhan per periode waktu, CE perhitungan standar pengobatan, dan T lama kebutuhan bulan per tahun, dan SS sendiri yaitu safety stock. Di sini ada contoh soal metode epidemiologi di mana di Rumah Sakit Setiabudi setiap bulannya menerima pasien dengan gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu diberikan antibisa ular 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari, asam traksenamid diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, keterolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari, dan ada cefotaxime injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Maka obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 saja di RS Setiabudi, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan lead time 1 minggu atau 7 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 800.000
Maka yang jadi pertanyaan di sini yaitu hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Adapun contoh soal ini bisa dijawab menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi, yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS diambil sisa stok. Maka di sini adapun didapat hasilnya yaitu anggaran yang harus dikeluarkan yaitu adalah 28.800.000. Selanjutnya ada metode kombinasi. Metode kombinasi adalah suatu metode perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang mana telah mempunyai data konsumsi yang jelas namun kasus penyakit cenderung berubah. Dalam metode ini digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Nah, metode kombinasi ini adalah gabungan dari metode kombinasi konsumsi dan metode kombinasi dari epidemiologi. Adapun rumusnya yaitu C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS diambil sisa stok, di mana CE sendiri yaitu perhitungan standar pengobatan, CA kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, dan T lama kebutuhan bulan per tahun, dan SS sendiri adalah safety stock. Di sini ada contoh soalnya, di mana pada Rumah Sakit Setiabudi setiap tahunnya pasti selalu ada pasien yang menderita DBD atau demam berdarah, yang diprediksi ada sebanyak 100 pasien per bulan dengan kasus yang sama. Maka penanganan pasien DBD dengan cara diberikan infus RL 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL setiap bulan dapat mencapai 5.000 infus dengan lead time setengah bulan. Maka pertanyaannya yaitu hitunglah berapa banyak RL yang harus disediakan rumah sakit tersebut agar tidak terjadi kekosongan stok. Adapun sisa stoknya yaitu 5.000 botol. Maka bila digunakan rumus dari metode kombinasi ini didapat bahwa sisa stoknya yaitu 4.750 botol RL. Adalah RL yang harus disediakan oleh rumah sakit tersebut. Selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi dan metode epidemiologi, yaitu kelebihan metode epidemiologi sendiri yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor, dan memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan. Adapun kelebihan dari metode konsumsi sendiri yaitu data konsumsinya yang akurat, metode paling mudah, tidak membutuhkan data epidemiologi ataupun standar pengobatan. Jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Adapun kekurangan dari metode ini tentu saja data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan. Obat yang berlebih atau adanya kehilangan pencatatan data morbiditas yang baik tidak diperlukan. Selanjutnya ada metode analisis dan evaluasi. Di sini ada menggunakan metode analisis ABC adalah metode manajemen persediaan untuk pengendalian sejumlah kecil barang dengan nilai investasi yang tinggi. Analisis ABC sendiri mempunyai pengelompokan item obat berdasarkan kebutuhan dana, di mana kelas A adalah barang-barang dan jumlah unit berkisar 15-20% dari total seluruh barang, tetapi mempresentasikan 75-80% dari total nilai uang. Selanjutnya ada kelas B, barang-barang dalam jumlah unit berkisar 20-25% dari total seluruh barang, tetapi mempresentasikan 10-15% dari total nilai uang. Kelas C adalah barang-barang dalam jumlah unit berkisar
sampai 65% dari total keseluruhan barang, tetapi mempresentasikan 5-10% dari total nilai uang. Selanjutnya ada metode analisis Venn, dilakukan dengan pengelompokan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan, di mana penggolongan obat dalam analisis Venn yaitu ada kategori V, kelompok obat yang vital seperti obat penyelamat, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Selanjutnya ada kategori E, kelompok obat yang bekerja kausal yaitu obat yang bekerja pada sumber penyakit. Selanjutnya ada kategori N, kelompok obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa digunakan untuk memberikan rasa kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Selanjutnya adalah pengadaan. Proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lain yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian manufaktur distributor atau PBM. Prinsip pengadaan dalam keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 38, Menteri Kesehatan SK 5/2003, di mana prinsipnya adalah mutu obat terjamin, pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan efektif, penerapan konsep obat esensial generik, dan pengadaan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau PBF. Selanjutnya ada cara pengadaan bisa dilakukan dengan cara pembelian, produksi sendiri, sumbangan, grant, hibah, dan konsinyasi. Adapun proses pembelian yaitu melalui tender terbuka, tender terbatas, atau bisa menggunakan pembelian dengan negosiasi atau pengadaan langsung. Adapun metode pembayaran dari pengadaan sendiri ada bisa menggunakan COD atau kredit atau konsinyasi. Selanjutnya adalah tahap pengadaan di apotek. Pertama, menyiapkan daftar kebutuhan. Kedua, pemilihan supplier dan pemesanan. Ketiga, penerimaan dan pemeriksaan barang. Selanjutnya ada pencatatan atau pembukuan dan dilakukan proses terakhir yaitu pembayaran. Adapun penerimaan barang merupakan sebuah kegiatan untuk menjamin suatu kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kotak atau surat pesanan dalam keadaan dengan kondisi fisik yang dapat diterima. Hal yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam proses penerimaan yaitu kesesuaian barang dengan surat pesanan atau SP, kondisi fisik barang, kesesuaian waktu penerimaan barang buat berita acara penerimaan barang. Selanjutnya ada penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan ini yaitu untuk menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, dan kebakaran, memelihara mutu barang, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Dalam metode penyimpanan harus memperhatikan stabilitas bentuk sediaan, kelas farmakoterapi alfabetis yaitu disusun secara alfabetis, high alert, obat khusus, dan LASA atau like, look alike, or sound alike, di mana ada persyaratan ruang penyimpanan yaitu pertama mudah diakses, tingkat manfaat optimal, memiliki alat dan sarana komunikasi, sistem pengairan yang baik dan tidak banjir, memiliki ukuran yang mampu menampung barang, dan mampu menjamin keamanan. Selanjutnya ada bangunan dan fasilitas penyimpanan, di mana obat ditangani dan disimpan dengan cara yang sesuai. Area penyimpanan harus dengan cahaya yang memadai. Persyaratan gudang farmasi, terdapat protap atau prosedur tetap yang mengatur tata cara kerja pada bagian gudang farmasi yang meliputi tata cara penerimaan bahan, penyimpanan dan distribusi bahan atau produk farmasi lainnya. Gudang yang luas, terang, tidak lembab, dapat menyimpan barang dalam keadaan kering, memiliki suhu yang disesuaikan dengan persyaratan, bersih dan teratur, memiliki tempat khusus produk
atau bahan dalam status karantina atau ditolak. Menggunakan prinsip FIFO atau first in first out atau FIFO, first expire first out, dan mempunyai program phase control yang terdokumentasi dalam proses pengeluaran barang. Berikut adalah contoh gambar dari penyimpanan obat di gudang farmasi. Sediaan farmasi dengan penandaan khusus yaitu LASA, look alike or sound alike, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberikan penanda yang jelas. Selanjutnya ada high alert, diberi label atau stiker high alert dengan warna yang mencolok. Selanjutnya ada sediaan farmasi dengan penyimpanan khusus, diantaranya ada sitostastika, X-ray film, vaksin, reagensia, narkotika, dan psikotropika. Selanjutnya ada penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Dapat disimpan di gudang, ruangan, dan lemari khusus, di mana yang perlu diperhatikan adalah tempat penyimpanan untuk jenis narkotik dan psikotropika dilarang untuk menyimpan barang lain selain narkotika atau psikotropika. Dan untuk prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku dilarang juga digunakan untuk penyimpanan barang lain selain prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku. Selanjutnya ada gudang khusus. Persyaratan dari gudang khusus yaitu dinding dibuat dari tembok, mempunyai 2 pintu dengan jeruji besi dengan 2 kunci yang berbeda. Langit-langit terbuat dari tembok beton atau jeruji besi. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin dari apoteker penanggung jawab. Kunci dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan orang lain yang dikuasakan oleh apoteker penanggung jawab. Selanjutnya ada persyaratan dari ruang khusus sendiri yaitu jendela atau ventilasi dilengkapi jeruji besi, mempunyai 1 jenis dengan 2 kunci yang berbeda. Kunci dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin dari apoteker penanggung jawab. Selanjutnya ada lemari khusus. Mohon maaf, di sini ada sedikit typo, dimakan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum untuk apotek, rumah sakit, dan instalasi farmasi lainnya. Kunci dikuasai oleh atau dipegang APT penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan oleh apoteker penanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan atau paparkan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi di apoteker. Mohon maaf bila ada kekurangan atau terjadi kesalahan dalam penyebutan nama, ada typo dan lain-lainnya. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.